Indonesia dikuasai oleh Fir'aun yang namanya Jokowi, oleh Korun yang namanya Antoni Salim dan 10 naga, gak 9, 10 saya kira. Terus Haman yang namanya Luhut. Ya. Jadi negara kita itu sesempurna dicekel cek, ini sekarang bocor-bocor dicekel cek oleh Fir'aun, Haman dan Korun. Itu seluruh sistemnya, seluruh perangkatnya, semua alat-alat politik dan alat sejarah sudah dipegang mereka semua. Dari uangnya sampai sistemnya, sampai otoritasnya, sampai apapun sudah dipegang. Jadi kon milih sapa yang kowe sono sing menang. Itu nangun iku dewasa tegak monggo gitu. Cak Non, apa kabar? Masih sehat Cak Non? Ya, saya barusan menyimak video Cak Non. Sangat bagus untuk kita simak ya, tapi tidak patut untuk dicontoh. Ya, Cak Non yang saya kenal itu seorang juga sering mengisi ceramah, mengisi pidato ya. Di mana diharapkan oleh masyarakat itu ketika diundang, ketika didengarkan, itu harapan masyarakat ada sebuah nilai-nilai positif yang bisa kita simak sehingga orang itu menjadi sedikit berubah ya tentang apa yang disampaikan oleh Cak Non. Tapi ketika orang yang ditokohkan kemudian tokoh dan bukan cuma ditokohkan, tapi dia menyandang sebuah tokoh budayawan, tokoh sejarawan. Masa sih nggak paham dengan sejarah sejarah Fir'aun? Fir'aun kan punya sejarah, Cak Non kan tahu ya. Sejarah Fir'aun ini begitu jahatnya sampai dia itu mengaku Tuhan. Itu bertentangan dengan agama kita, agama Islam. Ya, karena saking sombongnya, saking rakusnya gitu. Sampai dia juga mengaku Tuhan. Dibandingkan dengan bukan dibandingkan, disamakan dengan Pak Jokowi. Gitu. Kalau Pak Jokowi disamakan dengan Korea Utara misalnya, dengan Afghanistan misalnya, ini masih enteng deh. Soalnya begini Cak Non, di dunia ini tidak ada pemimpin yang menyerupai Fir'aun, nggak ada. Jadi kelas di dunia, Pak Jokowi ini sebenarnya pemimpin yang tidak punya karakter diktator pada rakyatnya dibanding negara-negara lain. Di sini ada pembatasan, ya memang ada pembatasan karena memang kebebasan tanpa batas juga nggak baik ya, nggak baik juga gitu. Jadi menurut saya menyamakan Pak Jokowi dengan Pak sampai dengan Fir'aun ini salah kaprah sebenarnya itu. Itu menurut saya terlalu over ya. Kebenciannya terhadap Pak Jokowi ini terlalu over. Kalau Anda itu memikirkan rakyat, tidak suka dengan cara kepemimpinan Pak Jokowi, Anda tidak akan terlalu seperti ini. Tetapi kalau kebencian yang tertanam dalam diri sendiri, saya yakin kata-kata kotor akan pasti keluar. Pasti keluar. Apa sih yang menyebabkan Anda itu benci terhadap Pak Jokowi? Saya aja mulai sejak Pak Prabowo itu mencalonkan diri baik di wakil maupun di capres, saya selalu dukung Pak Prabowo. Tapi saya juga merasakan bagaimana perubahan kepemimpinan semasa Pak Jokowi. Ada perubahan, ada transisi kepemimpinan gitu. Benar, kita nggak bisa mungkiri. Rakyat sudah bisa menilai, rakyat sudah bisa merasakan. Yang menilai Pak Jokowi itu nggak ada benernya kan elit-elit politik. Iya, elit-elit politik yang menilai. Dan karena apa? Karena memang ada keharusan, seakan ada keharusan untuk menilai Pak Jokowi jelek. Kalau menilai Pak Jokowi baik, mereka kan nggak punya peluang nanti untuk mengganti kekuasaan. Semakin Pak Jokowi diakui kebaikannya, kebenarannya, maka mereka semakin sempit. Sebenarnya rakyat tahu gitu loh. Digoreng ke sana kemari, digoreng, kemudian dimakan, kemudian dimuntahkan lagi itu. Masyarakat udah tahu gitu.
Kan gitu. Dan saya yakin kebijakan-kebijakan pemerintah yang dianggap kontroversi dengan masyarakat itu sudah melalui kajian-kajian. Nggak mungkin ujug-ujug langsung buat aturan, ujug-ujug langsung buat perpu. Ini loh. Jadi apa ya kebencian yang berlebihan Cak Non ini apa ke Pak Jokowi? Karena saya lihat di YouTube itu selalu membahas tentang Pak Jokowi gitu. Ketika Anda tidak bisa membangun secara langsung misalnya karena bukan seorang ya karena Anda tidak dimandatkan jabatan, ya setidaknya Anda itu membangun sebuah karakter masyarakatnya yang tidak berpikiran brutal kepada pemimpin. Dia memahami kepada pemimpinnya gitu. Kalau ada soal persoalan sedikit-sedikit itu hal yang wajar. Tetapi kalau sudah mencaci maki, karena ketika Pak Jokowi dibandingkan, jangan dibandingkan sama Fir'aun, jangan disamakan dengan Fir'aun, dibandingkan dengan Afghanistan saja. Saya yakin orang Indonesia akan lebih tenang hidup di Indonesia daripada di Afghanistan. Semaju-majunya Korea, kalau banyak warga Korea yang juga mengeluh terhadap kepemimpinan Korea Utara. Gitu. Kalau soal majunya ya maju di sana. Tapi kalau soal kenyamanan, kebebasan, tunggu dulu. Indonesia saya kira lebih bebas. Berekspresi, berkarya, komentar, demo, mengkritik pemerintah, bebas. Baik acara-acara di TV yang vulgar mengatakan presiden, membahas tentang presiden. Vulgar. Nggak ada apa-apanya di Indonesia ini loh. Jadi menurut saya ajarkanlah rakyat ini, ajarkanlah kita ini berpendapat secara etika. Jangan sampai kita itu dipertontonkan hal-hal yang buruk yang tidak bisa sama sekali dicontoh. Jadi menurut saya Cak Non ini sangat berlebihan ya. Apa nggak ada topik lain dalam penyampaian pidatonya gitu? Membahas tentang memberikan sebuah pemahaman, menanamkan jiwa kepada masyarakatnya, membangun sebuah wawasan di masyarakatnya itu tanpa harus mencaci maki, menjelekkan, mengeluarkan kata-kata kotor kepada orang lain. Cobalah ajarkan kita loh. Ini pesan untuk semuanya, para konten kreator. Jadi yang masuk YouTube saya anggap konten kreator ya. Jadi karya Anda akan disukai oleh orang tanpa harus menjatuhkan orang, tanpa harus membuat sensasional di dalam pembuatan konten. Karena ketika Anda berburu, pengen naik, pengen apa, Anda lupa bahwa ada norma-norma di Indonesia yang masih berlaku. Itu tolong juga hormati, hargai. Agar kita setidaknya membangun edukasi yang baik kepada masyarakat. Ya, kalau saya berbicara seperti itu, saya bukan kelasnya Cak Non, terus terang saya masyarakat biasa, saya netizen yang tidak apa-apanya. Tapi dengan kata-kata seperti itu, akhirnya saya membuat YouTube ini. Akhirnya saya ingin berbicara juga. Jadi saya minta kepada kreator-kreator itu, tolong selipkan edukasi yang baik kepada masyarakatnya, kepada pengguna media sosial itu. Biar kita paham bagaimana cara menyampaikan hal yang baik. Dan saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kalau misalnya nanti ada hal yang baru, saya pasti akan menyampaikan kembali. Karena saya sudah terlanjur ini sudah. Karena terpancing dengan apa yang disampaikan Cak Non. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.